Di tahun 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim resmi mengesahkan kurikulum pendidikan terbaru, yaitu kurikulum program SMK Pusat Keunggulan atau kurikulum 2022 SMK. Namun demikian, penerapan kurikulum program SMK Pusat Keunggulan ini tidak serta-merta menggantikan kurikulum 2013 yang sedang digunakan oleh seluruh sekolah saat ini. Kurikulum ini diberlakukan secara bertahap di sekolah-sekolah tertentu yang telah ditetapkan sebagai pelopor pelaksana kurikulum SMK Pusat Keunggulan atau kurikulum 2022 yang disebut dengan SMK Pusat Keunggulan. Perbedaan kurikulum dapat dilihat dari kerangka dasar kurikulum tersebut yang berdasarkan keputusan Mendikbudristek nomor 165/M/2021, kerangka dasar kurikulum adalah terdiri dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Berikut adalah analisis perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum 2022 SMK Pusat Keunggulan pada tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK, khususnya untuk program Nautika Kapal Penangkap Ikan atau NKPI. Perbedaan ini adalah dengan membandingkan antara struktur kurikulum K13 atau kurikulum 2013 dengan struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan pada program keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian mata pelajaran dan beban belajar selama masa pendidikan. Struktur kurikulum mengatur beban belajar setiap mata pelajaran dalam jam pelajaran tahunan selama 3 tahun. Pada struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan atau kurikulum 2022, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu kelompok umum dan kelompok kejuruan, serta ditambah dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Sedangkan pada struktur kurikulum 2013, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan, yang dibagi lagi menjadi dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Pada struktur kurikulum 2022 atau struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan, pendidikan agama dan budi pekerti diberikan di kelas 10, 11, dan kelas 12 semester 1. Pendidikan agama ini diberikan sebanyak 3 jam per minggu pada kurikulum K13. Pendidikan agama dan budi pekerti diberikan di kelas 10, 11, dan kelas 12 setiap semester dengan total jam pelajaran adalah 318 jam pelajaran. Dengan demikian, jumlah jam pelajaran agama dan budi pekerti pada kurikulum 2022 adalah lebih sedikit dibanding kurikulum 2013. Sama halnya seperti pendidikan agama, jumlah jam pelajaran total selama pendidikan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, sejarah, pendidikan jasmani, dan seni budaya pada kurikulum 2022 adalah lebih sedikit dibandingkan dengan kurikulum 2013. Bahkan untuk seni budaya, jika pada kurikulum K13 diberikan di semester 1 dan 2 kelas 10, maka pada kurikulum 2022 hanya diberikan di semester 1 kelas 10 dengan pilihan seni tertentu sesuai dengan minat peserta didik. Mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris di kurikulum 2013 dimasukkan ke dalam muatan nasional dengan jumlah jam pelajaran 4 jam per minggu dari semester 1 hingga 6. Sedangkan pada kurikulum SMK Pusat Keunggulan, matematika dan bahasa Inggris diberikan dari semester 1 hingga semester 5 dengan porsi jam pelajaran per minggu berbeda setiap semester. Selain itu, matematika dan bahasa Inggris di kurikulum 2022 dimasukkan ke dalam kelompok kejuruan. Itu artinya, matematika yang dipelajari dalam kurikulum 2022 ini disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing program keahlian.
Misalkan pada program NKPI, maka matematika yang dipelajari untuk mendukung keterampilan kejuruannya adalah vektor, trigonometri, dan derajat sudut. Sedangkan teori peluang tidak akan dipelajari di program keahlian nautika kapal penangkap ikan. Hal ini berbeda dengan matematika di kurikulum 2013 yang mempelajari banyak cabang matematika. Muatan peminatan kejuruan di kurikulum K13 dibagi menjadi mata pelajaran tertentu dengan jumlah jam yang tertentu yang diatur secara nasional dan tercantum dalam struktur kurikulumnya. Pada kurikulum 2022 SMK Pusat Keunggulan, hanya dicantumkan mata pelajaran kejuruan sebagai kelompok kejuruan. Ini berarti mata pelajaran kejuruan ini dapat dikembangkan atau ditentukan sendiri oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan kebutuhan program keahlian dan kebutuhan dunia kerja. Praktek kerja lapangan atau PKL tidak diakomodir pada kurikulum K13. Sedangkan pada struktur kurikulum 2022, praktek kerja lapangan merupakan mata pelajaran yang dilaksanakan di kelas 12 selama 1 semester atau 6 bulan sebagai wahana pembelajaran di dunia kerja untuk meningkatkan kompetensi keahlian dan memahami karakter dunia kerja yang nanti akan diterjuni oleh peserta didik. Itulah beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum SMK Pusat Keunggulan tahun 2022 atau kurikulum 2022 untuk SMK. Dilihat dari struktur kurikulum yang telah diluncurkan. Ada beberapa perbedaan lainnya antara kedua kurikulum tersebut. Misalkan mata pelajaran pilihan dan proyek penguatan profil pelajaran Pancasila dan budaya kerja pada kurikulum 2022 yang tidak ada di kurikulum 2013. Anda tentu dapat menelaah dan menemukan perbedaan-perbedaan lainnya antara kurikulum 2013 dengan kurikulum SMK Pusat Keunggulan atau kurikulum 2022 ini. Silahkan download kurikulum K13 dan kurikulum 2022 SMK melalui link yang ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.